Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia. Selain itu, hampir tidak adanya tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Dalam masanya yang singkat itu, Jepang membawa dampak yang positif dan juga membawa dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Dan pada umumnya kebanyakan beranggapan bahwa masa pendudukan Jepang adalah masa-masa yang kelam dan penuh penderitaan. Masa-masa yang kelam ini akan tetapi tidak semuanya itu benar. Ada beberapa kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang memberikan dampak positif, terutama di dalam pembentukan nasionalisme Indonesia dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia. Nah, dampak dari penjajahan Jepang ini memiliki dampak positif maupun juga dampak negatif. Dampak positif dari penjajahan Jepang ini adalah diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Jepang mendukung semangat anti Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta. Yang ketiga, untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno, yang dengan harapan penuh agar Soekarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya. Kemudian yang keempat, dalam bidang ekonomi terdapat dampak didirikannya KUMYA, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Kemudian Jepang juga mendirikan sekolah-sekolah seperti SD yang selama 6 tahun, SMP yang selama 3 tahun, dan SMA selama 3 tahun. Pembentukan sastra masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu rukun tetangga RT atau Tonarigumi dalam bahasa Jepang. Kemudian diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian, yaitu line system, yaitu sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Yang terakhir, dampak positif dari penjajahan Jepang yaitu dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita lanjut ke dampak negatif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu penghapusan semua organisasi politik dan peranata sosial warisan Hindia Belanda, yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Yang kedua ada Romusa, mobilisasi rakyat Indonesia terutama pada warga Jawa untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Yang ketiga, penghimpunan segala sumber daya seperti sadang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang oleh Jepang. Akibatnya banyak rakyat yang menderita kelaparan. Kemudian ada krisis ekonomi yang sangat parah karena pencetakan uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi pada negara. Kemudian kebijakan self-sufficiency, yaitu kawasan mandiri yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Selanjutnya, kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti Jepang tanpa proses pengadilan.
Kemudian adanya pembatasan pers, sehingga tidak ada pers yang independen. Semuanya di bawah pengawasan Jepang. Dan terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah, seperti maraknya perampokan, pemerkosaan dan lain-lain. Dan pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil bagi rakyat Indonesia. Nah, itulah dampak positif maupun dampak negatif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.